Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Saudara sekalian, kesehatan, farmasi, kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pinter, semuanya kita teruskan, kita tambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Prabowo mau mundur, iya kan? Ya, karena banyak janji tidak ditepati, belenjani sama rakyat. Buat apa kuasa? Ya, ini dikemukakan oleh satu YouTube yang sangat sederhana, gitu, ya, Diva Ayu. Semoga bermanfaat ya, gitu. Dengan tangannya sedekap biasanya seperti itu. Prabowo lebih baik mundur daripada mengkhianati rakyat, gitu. Saya katakan, jika program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan terus. Jikalau saya mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi, ujarnya. Ya. Ini kutipan-kutipan yang saya kira dulu pernah disampaikan oleh Prabowo, dan sekarang kita bisa mengukur selama 9 bulan berkuasa apa sebetulnya janji yang sudah ditepatinya, ya. Dan apakah rakyat semakin hari semakin makmur? Apakah keadilan semakin nyata? Atau justru sebaliknya? Apakah kemiskinan menurun? Ya, Prabowo tidak mengakui itu. Prabowo mengatakan kemiskinan menurun. Tetapi kalau dalam YouTube-nya atau dalam TikTok kan yang tempo hari ketika dia nyindir kepada Jokowi, iya menurun dari kakek kepada cucunya. Ya, sekarang apa yang sudah dijanjikan oleh Prabowo itu bisa dikatakan berhasil? Ya kan? Beras sekarang malah langka, coba pemirsa. Apalagi tabungan-tabungan yang kabarnya ada 31 juta tabungan, ya, yang tidak terpakai selama 3 bulan, ya, dormant apa-apa istilahnya, tidur gitu, tabungannya tidak digunakan, tidak ada transaksi, langsung diblokir. Dan saat orang terkejut dan lain sebagainya, ini bikin geger, ya kan? Jadi apa sebetulnya prestasinya Prabowo? Ya, apakah sekarang ekonomi Indonesia sudah baik? Kalau dilihat secara relatif, ya semakin menurun, wo. Lihat aja pasar-pasar yang ada, semuanya isinya adalah orang keluh kesah, ya kan? Cuma Prabowo tidak mau mengutip data. Yang dia kutip adalah pendapat dari anak buahnya. Wah, sekarang masyarakat semakin sejahtera, Pak. Yang dimaksud masyarakat itu siapa? Di sekitar istana itu, atau anggota DPR, atau wakil-wakil menteri yang juga mendapatkan jabatan sebagai komisaris. Loh, kalau yang disebut masyarakat itu hanya bilangannya 100-200 orang di sekitar istana, ya pastilah mereka itu semakin sejahtera. Karena gaji seorang komisaris dalam 1 bulannya setara katanya itu dengan 600 gajinya pegawai Indomaret. Coba bayangkan pemirsa, betapa tersiksanya jadi rakyat di Indonesia, kan? Dan penilaian dari Bank Dunia, Indonesia semakin miskin. Beberapa bulan yang lalu yang miskin itu 160 juta. Sekarang 190 juta rakyat miskin. Cuma karena rakyat tidak mau mengakui, BPS mengubah itu angka kemiskinan itu kalau orang mungkin tidak makan sama sekali dalam sehari. Kan begitu, kan? Kalau dia makan sekali dianggap dia sudah di atas garis kemiskinan. Ukurannya apa? Ukurannya makan sekali, kan begitu. Ya, akal-akalan kayak begini ngapain jadi penguasa? Kalau memang nggak mampu, mundur itu akan jauh lebih baik. Berikan kepada orang-orang atau
buka kesempatan pada orang-orang yang punya integritas, yang tidak terlibat korupsi. Ya, Wah, ya. Dan saya kira kalau misalnya Prabowo itu betul-betul mundur karena tidak sesuai dengan janjinya, rakyat itu malah terima kasih loh. Salah satu jasa yang paling besar yang ditangkap oleh rakyat adalah ketika Prabowo itu mundur dan memberi peluang terjadinya pemilu yang adil, jurdil gitu kan. Ya. Orang-orang yang dulu seperti Gibran yang melanggar konstitusi dan lain sebagainya depak jauh-jauh, ya kan? Beri peluang orang-orang yang memang adil, ya, ditakuti oleh oligarki, ditakuti oleh para koruptor, itu yang punya peluang untuk memimpin rakyat Indonesia. Nah, itu akan dikenang sebagai pahlawan daripada tetap menjadi presiden, ya, tetapi makin hari membuat rakyat makin hancur-hancuran. Indikasi terakhir adalah ketika Prabowo itu meminta, menginstruksikan, ya, rakyat itu membuat masang bendera merah putih di depan-depan rumahnya, di ruang-ruang publik. Sampai hari ini tidak banyak yang mau masang itu, malah masang bendera One Piece, ya, bendera bajak laut, gambar tengkorak itu. Coba bayangkan, ini kan satu gerakan, ya, yang sebetulnya bisa disebut sebagai pembangkangan publik, bukan gerakan ecek-ecek. Ini reaksi publik yang nyata karena tidak adilnya rezim ini kepada rakyat. Bayangkan rakyat kecil apa saja dipajakin. Pengusaha-pengusaha Amerika bebas pajak di negeri ini. Karena apa? Ya, karena yang melakukan nego itu ketahuan belangnya semua. Itu, ya, ngapain, ya kan? Mau mundur itu akan jauh lebih baik daripada bertahan tapi malah menyengsarakan rakyat, ya. Nggak usah bilang rakyatku, ya, bangsa milikku, rakyatku, nggak usah. Rakyat gitu saja. Biarkan, beri kesempatan kepada orang-orang yang punya integritas untuk mimpin negeri ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.